Dampak gerakan 13 PKI pada bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang politik. Gerakan 30 September menyatakan keberadaan dirinya untuk pertama kali melalui siaran RRI Pusat pada pagi hari 1 Oktober 1965. Pasukan-pasukan yang setia kepada gerakan 30 September menduduki stasiun pusat RRI dan memaksa sang penyiar membacakan sebuah dokumen terketik untuk siaran pagi itu. Mereka yang memasang radio sekitar pukul 7:15 menangkap pengumuman selama 10 menit yang terdengar seperti warta berita biasa saja. Para penggerak gerakan 30 September menulis pernyataan mereka tidak dalam gaya bicara orang pertama, tetapi orang ketiga, seakan-akan seorang wartawan yang menyusun pernyataan tersebut. Siaran itu bakal menyebutkan menurut keterangan didapat dari laporan kolonel untuk komandan gerakan 30 September, sehingga memberitakan bahwa berita radio itu pesan. Mengutip dari dokumen lain, suara mengelabui dari orang ketiga ini memberi suasana berita yang menenteramkan, seakan-akan para penyiar radio masih bertugas seperti biasa dan tidak ada pasukan bersenjata menyerbu masuk dan menyerang siaran yang sedang berlangsung. PKI ingin menguasai segala aspek kenegaraan. Terlebih dahulu mereka melakukan tindakan manuver politik secara fitnah, penggiringan, pembunuhan, hingga berlanjut ke kudeta tanggal 30 September itu. Peristiwa gerakan 30 PKI merupakan peristiwa besar yang memberikan noda darah di lembaran sejarah Indonesia. Ada banyak jenderal yang dibunuh dan matinya dibuang ke lubang buaya. Kejadian ini tentu membuat masyarakat Indonesia dan merespon dan membalas PKI, khususnya kalangan militer dan kaum agamis. Dampak sosial gerakan 30 PKI. Gerakan 30 September 1965 memiliki pengaruh bagi perkembangan segera sejarah masyarakat Indonesia. Sampai saat ini pemerintahan terhadap jutaan manusia. Pembasmi komunisme mulai berlangsung setelah gerakan 30 PKI. Tak hanya itu, kejadian tersebut ikut berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Gerakan 30 September 1965 mengakibatkan ketakutan para warga yang pernah berhubungan dengan organisasi PKI, seperti timbul suasana mencengkam yang diakibatkan oleh penangkapan beberapa warga. Dengan adanya gerakan 30 September di Jakarta dan di Jawa Tengah, mengakibatkan pemerintah pusat membentuk Kamtib untuk memberikan keamanan. Salah satu programnya adalah dengan pembersihan anggota PKI di seluruh wilayah Indonesia. Kelurahan Wungu dijadikan kampung penanam para tapol PKI. Para tapol itu ditahan di distrik Ujang Sugiri. Sugiri pada saat itu mendapat tugas untuk ikut berjaga di luar gedung distrik. Selain peristiwa itu, adanya para demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 10 Januari 1966. Para demonstran ini mengajukan 3 tuntutan yang terkenal dengan sebutan Tritura, yaitu atau sendiri tuntutan rakyat, meliputi yaitu ada 3. Pertama, pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dewi Kora dari unsur-unsur OKI, dan terakhir penurunan harga-harga atau perbaikan ekonomi. Selain itu, telah lahir peta kekuatan politik baru, yaitu Tentara Angkatan Darat atau TNI sampai bulan Desember 1965. PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang Partai Komunis Indonesia.
atau dianggap PKI. Semakin menguatnya pengaruh Soeharto dalam bidang politik, Indonesia menjauh dari blok timur dan mendekati pada blok barat. Dampak gerakan 30 September PKI pada bidang ekonomi. Pada bulan Desember, Menteri Gestapo telah mengeluarkan sebuah peraturan baru pemerintah yang dikenal sebagai tindakan pemerintah di bidang moneter. Dalam peraturan itu, Indonesia diberikan nilai baru 1000 disamakan dengan 1100 baru uang kertas, 100.000 dan 5.000. Ditarik dari peredaran dalam waktu 1 bulan dengan dikenakan 1056. Beberapa dampak ekonomi akibat gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. 1. Bidang ekonomi di Indonesia menjadi sebuah negara yang terbuka pada dasar hukum. Dari keterbukaan ini adalah Undang-Undang 1967. 2. Terjadinya peristiwa gerakan 30 September telah menyebabkan akibat yang berupa inflasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang bahkan melebihi 600%. 3. Terjadi kepanikan dalam masyarakat saat menjelang Lebaran, Natal, dan tahun baru Tionghoa. Harga membumbung beratus 100% dalam waktu seminggu. Untuk mengatasi permasalahan, pemerintah melakukan dua kebijakan ekonomi, yaitu mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, yaitu Rp1.000 menjadi Rp100 dan menaikkan harga bahan bakar menjadi 4 kali lipat. Tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan. Dampak politik. Beberapa dampak politik gerakan 30 September PKI yaitu: gerakan 30 September PKI adalah peristiwa sejarah sangat kelam yang pernah terjadi di Indonesia, berupa tujuan organisasi PKI yaitu usaha untuk mengganti ideologi menjadi komunis. 2. Pemerintah belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menyebabkan dampak keras di bidang politik berupa kemarahan rakyat. 3. Kami dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada 25 Februari 1996 karena dianggap memicu aksi demonstrasi dan turun ke jalan tersebut oleh para pemuda Indonesia. 4. Pemerintah mengadakan resolusi pembaruan terhadap kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan ditunjukkan kabinet anggota. Pembaruan kabinet Dwikora terjadi tanggal 21 Februari 1996 dan kemudian disebut dengan kabinet Dwikora yang disempurnakan menjaga hingga jumlah anggota mencapai hampir 100 orang. Maka kabinet ini itu sering disebut yang kabinet 100 menteri. Menjelang pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966. Kami melakukan aksi serentak dalam demonstrasi itu. Gugur seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. 4. Lembaga tinggi menyebabkan kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil. 5. Diadakannya sidang kabinet yang membahas mengenai kemilu politik Indonesia sebagai dampak gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia di bidang politik kemudian diadakan pada Maret 1996, tetapi tidak berlangsung karena ada pasukan tidak dikenal yang berada di luar gedung yang dapat mengancam keselamatan Presiden Soekarno. 6. Surat pemerintah 11 Maret atau Supersema kemudian dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa perintah dan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban pemerintahan, menjamin keselamatan pribadi dan wibawa Presiden. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.